Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan judul makalah kami, yakninya pemancar dan penerima radio, yang beranggotakan yang pertama ada Aktovianus Johantri, yang kedua ada Muhammad Muhlisul Amal, yang ketiga ada Ricky Rian Nur, dan yang keempat dengan saya sendiri, Selvi Sapitri. Gelombang radio dihasilkan oleh partikel bermuatan yang mengalami percepatan seperti arus listrik yang berubah-ubah setiap waktu. Gelombang radio yang terjadi secara alami dipancarkan oleh petir dan benda-benda astronomi dan merupakan bagian-bagian dari radiasi benda hitam yang dipancarkan oleh benda hangat. Gelombang radio dihasilkan secara artifisial oleh pemancar dan diterima oleh penerima radio menggunakan antena. Gelombang radio sangat banyak digunakan dalam teknologi modern untuk komunikasi radio tetap dan bergerak, penyiaran, dan sistem navigasi radar. Gelombang radio yang dipancarkan oleh dipol berosilasi dan melarikan diri keluar angkasa elektromagnetik seperti musik dari piano yang bergerak menuju ke udara dekat. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengar. Yang pertama ada amplitude modulasi atau AM. Pada AM ini jumlah getaran tetap tetapi amplitudo berubah seiring dengan suara sumber. Yang kedua ada frekuensi modulasi atau FM. Pada siaran FM yang berubah adalah getarannya, namun amplitudonya tetap. FM menghasilkan kualitas suara lebih baik dan hampir tidak mengalami tumpukan yang sering diterima siaran AM. Pada sistem telekomunikasi elektrik, pesan atau informasi yang bukan dari besaran listrik diubah dahulu menjadi isyarat listrik dan ditumpangkan pada sebuah isyarat pembawa yang akan menghantarkan pesan tersebut ke tujuan. Isyarat pesan yang telah berubah bentuk menjadi isyarat informasi elektrik ini disebut dengan isyarat pemodulasi. Guna mendukung proses pengiriman informasi tanpa kabel, dibutuhkan suatu teknik modulasi analog ataupun digital. Modulasi analog itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modulasi frekuensi, yakni merupakan sistem modulasi yang mengubah frekuensi isyarat pembawa sebanding dengan amplitudo sesaat. Isyarat pemodulasi pada modulasi frekuensi, amplitudo dipertahankan tetap. Yang keduanya ada modulasi amplitude. Modulasi amplitudo atau modulasi amplitudo yang amplitudo isyarat pembawanya diubah sebanding dengan amplitudo isyarat informasi. Yang ketiga ada modulasi fase, merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fase, sinyal informasi mengubah fase gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aktovianus Johantri. Kepada Aktovianus, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya B. Perambatan gelombang radio. Gelombang radio mengalir dari antena berosilasi pemancar untuk antena berosilasi penerima, tetapi tidak selalu secara langsung. Karena gelombang radio dalam beragam cara untuk penerima, pengetahuan propagasi sangat penting dalam mendapatkan kenikmatan yang paling dari radio amatir. Ketika berhadapan dengan sinyal radio transmisi, penerima mengambil 3 bentuk, yaitu yang pertama, line of sight propagation. Bentuk paling sederhana propagasi adalah garis situs. Frekuensi akan berfungsi dalam bentuk ini. Jarak antara pemancar dan penerima tergantung pada frekuensi atau panjang gelombang dari sinyal. Jalur propagasi situs ini sangat berguna di VHF dan UHF frekuensi. Baik, yang kedua, ground wave propagation. Bentuk propagasi cocok paling frekuensi tetapi jarak antara pemancar dan penerima akan bervariasi dengan geografi dan komposisi tanah. Sebuah contoh yang baik dari yang sangat berbeda. Perbedaan antara gurun dan laut. Baik, yang ketiga, ski wave propagation. Bentuk propagasi dipengaruhi oleh banyak fenomena kimia dan fisik.
hasil perambatan gelombang ski dalam komunikasi meliputi seluruh dunia kita. Baik, yang selanjutnya C. Propagasi radio. Perilaku gelombang radio ketika dikirim atau disebarkan dari satu titik di bumi atau ke berbagai bagian dari atmosfer. 1. Radio transmitter pemancar. Pemancar terdiri dari rangkaian berosilasi tepat atau osilator yang menciptakan frekuensi gelombang pembawa AC. Dikombinasikan dengan sirkuit aplikasi atau amplifier. Jarak gelombang pembawa perjalanan secara langsung berhubungan dengan amplifikasi sinyal yang dikirim ke antena. Sirkuit lain yang digunakan dalam pemancar untuk menerima sinyal, input informasi, dan memprosesnya untuk memuat gelombang pembawa. Sirkuit modulasi memodifikasi gelombang pembawa dengan sinyal informasi yang diproses. Pada dasarnya, ini semua ada untuk pemancar radio. Baik, yang kedua, radio receiver penerima antena hanya konduktor dari panjang sebanding dengan panjang gelombang dari frekuensi osilasi yang dikeluarkan oleh pemancar. Antena menangkap gelombang pembawa yang diinginkan serta banyak gelombang radio lainnya yang hadir di atmosfer. Antena menangkap gelombang pembawa yang diinginkan serta banyak gelombang radio lainnya yang hadir di atmosfer. Penerima diperlukan untuk mengisolasi gelombang pembawa yang diinginkan dengan informasinya. Penerima memiliki sirkuit untuk memisahkan sinyal informasi dari gelombang pembawa, mempersiapkan untuk output ke perangkat seperti speaker atau tampilan layar. Output adalah sinyal informasi awalnya diperkenalkan ke pemancar. Yang ketiga, radio antena. Sebagaimana dinyatakan, antena adalah konduktor yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang frekuensi radio. Meskipun teknisi badan pesawat memiliki tugas terbatas dalam kaitannya dengan memelihara dan memperbaiki avionik, itu adalah tanggung jawab dari teknisi untuk menginstal, memeriksa, memperbaiki, dan memelihara antena radio pesawat. Ada 3 karakteristik yang menjadi perhatian utama ketika mempertimbangkan antena. Yang pertama ialah length, yang kedua polarization, dan yang ketiga directivity. Terima kasih kepada Octavianus Johantri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Muhlisul Amal. Kepada Muhammad Muhlisul Amal saya persilahkan. Yang D. Pemancar dan penerima FF. Pada bagian ini akan dibahas pengertian dan fungsi setiap modul sistem piranti pemancar dan penerima FF yang akan diubah sesuai dengan pemancarnya. Yang A. Pemancar FF. Pada prinsipnya, sebuah pembangkit gelombang radio terdiri dari sebuah osilator radio, frekuensi modulator, penguat daya, jalur transmisi, dan antena. Sistem modulator dan penguat daya pemancar sangat ditentukan oleh jenis modulisasinya yang digunakan. Yang pertama, isyarat masukan. Isyarat masukan merupakan isyarat informasi yang diubah menjadi isyarat listrik dalam ranah frekuensi yang akan dikirimkan oleh pemancar. Misalnya berupa isyarat audio yang akan berasal dari luar sistem. Yang kedua, modulator. Modulator adalah bagian pengolah isyarat dengan frekuensi informasi ditumpangkan pada frekuensi pembawa yang kemudian disalurkan ke untaian penguat dan dipancarkan ke udara melalui antena. Ketiga, osilator. Osilator merupakan pembangkit arus rangga dengan amplitudo tetap dengan frekuensi tertentu. Yang keempat, modulator. Osilator RC, penguat RF, sumber tegangan pemancar dan penerima FF. Bagian kotak osilator untuk akan terregulasi jika dipenuhi syarat untaian tertutup. Yang kelima, penguat daya RF. Penguat daya frekuensi radio adalah penguat akhir yang memperkuat
isyarat pembawa yang telah terminalisasi penguat RF berfungsi untuk menapis atau menyaring layar isyarat-isyarat harmonis dan syarat lainnya. Yang keenam, antena digunakan untuk memancarkan atau meradiasikan gelombang elektronik ke udara. Agar antena dapat memancarkan isyarat dengan efisien, maka panjang antena adalah 1/4 panjang gelombang. Yang ketujuh, sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik pada bagian-bagian pemancar FF. Tanpa adanya tegangan listrik, maka bagian-bagian pada pemancar F tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan merupakan sumber tegangan DC. Yang B, penerima. Penerima radio FF bertugas menerima isyarat RF, memperkuat, mengkomunikasikan dan memperkuat isyarat informasi yang dapat sehingga bisa dimengerti. Yang pertama, antena. Gelombang elektromagnetik di udara ditangkap oleh antena yang berguna sebagai peranti untuk menangkap pancaran gelombang elektromagnetik, kemudian berubah menjadi isyarat listrik. Yang kedua, penguat IF untuk meningkatkan unjuk kerja radio. Penerima IF isyarat pembawa perlu dikuasai pada penguat RF. Penguat RF merupakan penguat yang terdiri penapis. Penguat RF digunakan untuk memilah isyarat pada penala sehingga dapat mencegah masuknya frekuensi lain yang masuk pada untaian campur yang dapat menimbulkan frekuensi bayangan dan meningkatkan unjuk kerja radio penerima FF. Yang ketiga, mixer. Mixer atau pencampur merupakan tempat pencampuran atau frekuensi yang berasal dari penguat RF. Yang keempat, osilator merupakan pembangkit isyarat elektronik harus beraga dengan amplitudo tetap dan frekuensi OF yang akan dicampurkan dengan isyarat masukan OF pada pencampur. Yang kelima, penguat IF. Penguat IF disebut juga penguat frekuensi menengah hasil pencampuran getaran listrik dari lingkaran pada yang telah dicampurkan pada bagian mixer. Yang keenam, detektor. Untuk dapat mendeteksi suatu isyarat, maka diperlukan suatu untaian tegangan leluarnya linear sesuai dengan frekuensi isyarat. Yang ketujuh, penguat radio. Oleh karena itu, mengeluarkan suara loudspeaker memerlukan tegangan atau aliran listrik yang cukup. Maka itu frekuensi isyarat suara harus dikuasaikan pada penguatan audio. Yang kedelapan, sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian penerima FM. Tanpa adanya tegangan listrik, maka bagian-bagian pada penerima FF tidak dapat bekerja. Yang gelombang. Yang ketujuh, sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik pada bagian-bagian pemancar FF. Tanpa adanya tegangan listrik, maka bagian-bagian pada pemancar F tidak dapat bekerja. Sumber listrik
yang digunakan merupakan sumber tegangan DC. Yang B, penerima. Penerima radio FF bertugas menerima isyarat RF, memperkuat, mengkomunikasikan dan memperkuat isyarat informasi yang dapat sehingga bisa dimengerti. Yang pertama, antena. Gelombang elektromagnetik di udara ditangkap oleh antena yang berguna sebagai peranti untuk menangkap pancaran gelombang elektromagnetik, kemudian berubah menjadi isyarat listrik. Yang kedua, penguat IF untuk meningkatkan unjuk kerja radio. Penerima IF isyarat pembawa perlu dikuasai pada penguat RF. Penguat RF merupakan penguat yang terdiri penapis. Penguat RF digunakan untuk memilah isyarat pada penala sehingga dapat mencegah masuknya frekuensi lain yang masuk pada untaian campur yang dapat menimbulkan frekuensi bayangan dan meningkatkan unjuk kerja radio penerima FF. Yang ketiga, mixer. Mixer atau pencampur merupakan tempat pencampuran atau frekuensi yang berasal dari penguat RF. Yang keempat, osilator merupakan pembangkit isyarat elektronik harus peraga dengan amplitudo tetap dan frekuensi OF yang akan dicampurkan dengan isyarat masukan OF pada pencampur. Yang kelima, penguat IF. Penguat IF disebut juga penguat frekuensi menengah hasil pencampuran getaran listrik dari lingkaran pada yang telah dicampurkan pada bagian mixer. Yang keenam, detektor. Untuk dapat mendeteksi suatu isyarat, maka diperlukan suatu untaian tegangan leluarnya linear sesuai dengan frekuensi isyarat. Yang ketujuh, penguat radio. Oleh karena itu, mengeluarkan suara loudspeaker memerlukan tegangan atau aliran listrik yang cukup. Maka itu frekuensi isyarat suara harus dikuasaikan pada penguatan audio. Yang kedelapan, sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian penerima FM. Tanpa adanya tegangan listrik, maka bagian-bagian pada penerima FM tidak dapat bekerja. Dan terima kasih kepada Muhammad Mulisul Amal. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ricky Rian Nur. Kepada Ricky, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan yang perbedaan AM, radio AM dan radio PM. AM adalah singkatan amplitude modulation, sedangkan PM adalah frekuensi modulation. AM jauh lebih sederhana daripada PM. Pada PM, frekuensi sinyal pembawa meningkatkan dan menurunnya untuk mempresentasikan perubahan tegangan dari sinyal dasar. AM biasanya siaran pada mono yang membuatnya cukup untuk radio talk, sedangkan PM dapat mengiringkan stereo yang membuatnya ideal untuk musik. PM biasanya memiliki kualitas sinyal lebih baik daripada AM, tetapi rentang yang jauh berkurang. AM memiliki jangkauan jauh lebih tinggi daripada PM, yang biasanya turun setelah 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu,
AM harus menggunakan beberapa pemancar untuk menutupi area yang sama dari salah satu pemancar AM. Nah, sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.